Ini manusia yang Nirim Pati ini mungkin belum pernah punya anak dan belum pernah kehilangan anaknya. Saya mohon silahkan kritikan demokrasi, tapi jangan kebab itulah, ya itu terlalu tidak. Kalau kemudian ini menjadi bahan olok-olokan atau bahan kampanye, menurut saya keterlaluan sekali. Katanya ada yang klaim manusia-manusia di X itu adalah manusia-manusia yang punya akal sehat. Tapi kalau kayak gini, ini udah menunjuk nggak punya akal sehat, nggak punya attitude, nggak punya tata krama, nggak punya empati. Kalau emang nggak bisa ngomentarin gagasannya, mending lu diem deh ya. Mending lu diem daripada lu ngomong kayak begini. Nih. Kalau saya jadi Pak Ridwan Kamil, emoh saya, maafin kamu, bener. Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini hoak, ditata ke sini hoak, tapi sebenarnya EQ-nya lebih pinter anak saya loh. Jadi kalau udah ada yang menghina presiden di akhir masa jabatannya, kita udah tahu tujuannya pasti nggak mau Indonesia itu punya pemimpin yang nggak bisa disetir. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini tuh aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru, terupdate, termenarik apa hari ini. Nah, karena kita lagi cari yang menarik nih ya. Jadi di dunia perpolitikan ini ada hal menarik nih menurutku yang baru-baru ini terjadi, dan menurutku ini tidak patut untuk dicontoh ya. Karena gini, ini kan memang sedang perpolitikan itu seru banget untuk kita bahas bareng-bareng ya kan. Kemarin Pilpres, sebentar lagi akan kita menghadapi, bukan kita. Ya, kita akan menentukan siapa yang bakal menjadi kepala daerah nantinya ya kan. Nah, itu di pilkada bulan depan ya kan, di bulan November. Nah, ini menuju bulan depan, ini tuh ada yang banyak hal ini, entah termasuk dalam trik atau mungkin penyampaian kritik yang menurutku tidak pantas gitu. Jadi banyak sekali dari sekian banyak orang yang menyampaikan kritik, tidak sedikit orang-orang yang menurutku kritiknya kok ngarah ke personal ya, ke keluarganya ya, bukan kok ke ranahnya politik. Dan menurutku ini tidak patut untuk dicontoh. Kira-kira apa itu? Yuk kita tonton dulu videonya berikut ini. Reka tanggapi. Cuitan netizen. Boleh ngebully saya sesuka hati, boleh. Oke. Programnya kuliti tidak setuju, wah boleh. Tapi jangan ke urusan keluarga, itu aja. Apalagi anak saya dengan situasi itu. Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, tapi kan nggak bisa. Jadi saya amit-amit dan tidak mungkinlah melakukan apa yang disampaikan itu. Saya mohon silahkan kritikan demokrasi, tapi jangan kebab itulah, ya itu terlalu tidak. Nah, kemarin tuh rame dari sebuah tweet yang nama akunnya itu tadi udah kelihatan kan nama akunnya siapa gitu. Itu membuat argumen kalau sebenarnya ini membalas statementnya dari Pak RK yang katanya akan mengelola sampah di Jakarta gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kata mengolah ini nih yang dibuat sama yang buat tweet, katanya Pak RK itu pandai mengolah, jangankan sampah, mengolah ya tadi itu aja pinter, katanya seperti itu. Wah, pertama aku nggak tahu ini orangnya siapa karena aku baru tahu namanya ini ya. Terus aku juga nggak mau nyari tahu lebih dalam nih orangnya siapa gitu ya. Karena menurutku ini nggak penting banget gitu orang ini gitu. Terus habis itu dari tweetnya aja, ini hal yang menurutku dia menyampaikan kritik ya. Dia mungkin ingin menyampaikan kritik tapi menurutku tidak tepat gitu loh. Tidak ada etika dalam dia menyampaikan kritiknya, karena itu ranahnya sudah dia menyeret ranah pribadi, bukan lagi di kebijakannya Pak RK gitu loh. Dan tadi kalau kalian melihat ekspresinya Pak RK, matanya Pak RK itu kayak kelihatan sembab gitu loh. Mungkin oke lah Pak RK bisa menjelaskan dengan tenang, tapi itu nggak bisa bohong matanya Pak RK. Terus kelihatan banget kalau sedihnya. Dan pastinya kalau soal keluarganya Pak RK, soal kejadian yang kemarin yang menimpa putranya Pak RK, kalian pasti udah tahu lah ya, karena ini hal yang diketahui satu Indonesia gitu.
Bahkan ini sampai beberapa hari, bagaimana perjuangannya Pak RK untuk berusaha mencari anaknya waktu itu. Kok bisa-bisanya orang ini tadi itu mengatakan itu hal yang diolah Pak RK. Aku nggak tahu lah masnya ini tadi itu udah yang membuat tweet ini ya, itu udah punya anak apa belum gitu. Kalau misalkan masnya belum punya anak terus membuat statement seperti itu, kok rasa-rasanya terlalu berlebihan gitu loh. Masnya belum pernah merasakan bagaimana rasanya kehilangan anak, tapi mengomentari orang yang sudah kehilangan anak gitu. Itu rasanya pasti sakit banget gitu loh. Wah, gimana nih? Kalau pendapat kalian gimana, kawan-kawan? Saya secara pribadi ya meminta siapapun untuk tidak masuk dalam ruang publik yang akhirnya menjadi hal yang sensitif. Dan saya menaruh simpati kepada Pak Ridwan Kamil, bagaimanapun kehilangan anak itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kemudian ini menjadi bahan olok-olokan atau bahan kampanye, menurut saya keterlaluan sekali. Dan yang seperti ini siapapun yang melakukan juga harus disadarkan. Dan saya yakin yang melakukan itu pasti bukan bagian dari tim kampanye siapapun. Kata Mas Pram ya, ini apa yang dilakukan oleh yang membuat tweet ini sangat keterlaluan, dan aku sepakat. Karena tadi aku udah bilang ya, kalau ini sudah berlebihan gitu, sudah berlebihan, keterlaluan. Ini sudah bukan lagi kritik soal demokrasi lagi. Saya merasa miris dan marah ketika saya melihat postingannya Pak Ridwan Kamil di Instagram hampir 1 hari yang lalu, tepatnya yang ini. Bukan apa yang disampaikan Pak Ridwan Kamil dalam captionnya yang buat saya miris dan marah, tapi lihat ini. Apa yang diposting Pak Ridwan Kamil adalah sebuah repost daripada tweetnya seseorang yang kontra akan pemerintahan. Sebenarnya itu nggak masalah, tapi jangan menunjukkan Anda adalah manusia yang dirempati dan nggak punya attitude sama sekali. Awal mula kejadian ini, di mana seorang manusia dirempati yang namanya Dennis Malhotra ini tuh mengquote tweet salah satu berita yang ada di X. Dan dia bilang seperti ini, ia percaya jangankan mengolah sampah jadi batako, mengolah momen kematian anak sendiri sebagai panggung untuk meraup simpati publik saja kamu bisa kok. Ini manusia yang dirempati ini mungkin belum pernah punya anak dan belum pernah kehilangan anaknya. Kalau memang kamu belum pernah jadi orang tua dan tahu bagaimana ya rasanya, lebih baik kamu diam deh. Saya yakin sebagai seorang orang tua, Pak Ridwan Kamil akan lebih mending kehilangan simpati publik dibandingkan kehilangan anaknya. Jadi kamu tuh harus benar-benar bisa menunjukkan empati kamu deh lain kali. Dan kepintaran kamu dalam mencampur adukan politik dan menyerang personal gitu ya. Kalau kamu mau menyerang personal, pikirkan personal mana yang kamu masih bisa serang. Bukan sebuah kemalangan, apalagi masalah maut dan kematian gitu. Sebagai orang tua, pasti tidak akan pernah ada orang tua yang mau anaknya meninggal karena sesuatu apapun itu lebih dulu daripada orang tuanya. Kenapa saya sering kali bilang orang penting banget berpikir sebelum bertindak, memahami konsekuensi daripada perbuatannya ya. Dan katanya ada yang klaim manusia-manusia di X itu adalah manusia-manusia yang punya akal sehat. Tapi kalau kayak gini, ini udah menunjuk nggak punya akal sehat, nggak punya attitude, nggak punya tata krama, nggak punya empati. Apa coba? Ujung-ujungnya bergetar sendiri kan. Karena akhirnya apa yang diposting sebelumnya dinotis sama Pak Ridwan Kamil. Nih, terkait tweet di bawah, dengan ini saya mohon maaf ke Kang Ridwan Kamil karena telah menyinggung dan melukai perasaan Akang dan keluarga. Kedepan saya akan lebih bijak dalam menyampaikan opini. Semoga Kang Emil berkenan menerima permohonan maaf saya. Kalau saya jadi Pak Ridwan Kamil, emoh saya maafin kamu. Bener. Aduh, tahu deh, sebel saya ngeliatnya. Ada tweet baru, permohonan maaf dari yang bersangkutan kepada Pak RK. Kalau kira-kira menurut kalian gimana nih? Kalau kalian nih ada di posisinya Pak RK, kira-kira akankah kalian memaafkan? Kalau saya itu jadi hal yang berat banget untuk dimaafkan. Atas tweetnya itu benar-benar sakit banget ya kan. Sebagai orang tua, benar apa kata Mbak Silviani tadi, sebagai orang tua itu nggak ada orang tua yang mau anaknya itu lebih dulu dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu loh. Dan ini harus dilewati oleh Pak Ridwan Kamil gitu loh. Bahkan tadi pun Pak RK kan sempat ngomong kan, kalaupun saya bisa menukar posisi ini, saya bisa menukar dengan yang disebutkan tadi kan, dengan semua yang prestasi kayak gitu kan, Pak RK bakal menukar, tapi kan sayangnya nggak bisa.
Ini sudah di luar kendalinya manusia gitu loh. Terus tadi dengan permohonan maaf seperti itu, kalau saya sebagai manusia mungkin akan saya maafkan, tapi tidak bisa saya lupakan gitu. Hal yang sulit sekali untuk dilupakan hal itu karena itu cukup menyakitkan. Kalau kalian gimana ini kawan-kawanku? Coba tulis di kolom komentar ya. Gua tuh semakin gak percaya ya sama orang yang kemarin ngeklaim kalau di X itu isinya adalah orang-orang yang punya akal sehat. Aduh, sekarang di mana coba akal sehatnya? Ada yang bisa menunjukkan letak akal sehatnya orang ini ketika mengomentari sebuah gagasan orang lain dengan kalimat seperti ini? Hah? Yang namanya punya akal sehat, gak akan dia ngomentarin seperti ini tuh gak akan. Yang dia komentari itu adalah idenya, gagasannya, bukan menyerang personalnya ya. Apalagi ini sensitif loh, membawa-bawa kematian anaknya ya. Gua rasa selain orang ini gak punya akal sehat, ternyata orang ini juga gak punya hati ya, miris gitu, gak punya rasa empati sama sekali. Kalau kata gua nih ya, kalau emang gak bisa ngomentarin gagasannya, mending lu diem deh ya. Mending lu diem daripada lu ngomong kayak begini. Nih bener nih, lu gak keren bro. Iya, gak keren sama sekali. Justru kayaknya lu yang lebih ironi. Yang kira-kira ironis siapa? Yang dituduh atau yang sebenarnya menuduh? Yang kondisinya sebenarnya ironi sekali gitu. Masalah netizen yang seringkali membuat kritik atau opini menyerang pribadi itu bukan kali pertama ini terjadi. Sudah sering sekali selama sekian puluh tahun Indonesia merdeka masih ada aja orang-orang yang melakukan hal-hal semacam itu ya kan. Apalagi ketika semenjak adanya pemilu, masih ada juga orang-orang yang menyerangnya itu bukan menyerang secara kebijakan atau secara gagasan atau hal semacam itulah, tapi menyerang pribadi gitu. Entah aku pribadi juga jujur aja gitu loh, jujur aja tidak tahu tujuan aslinya orang itu tuh apa. Kayak contohnya yang tadi, apa sih tujuannya aku nggak tahu. Selain Pak RK, ada juga nih serangan yang sudah dari lama, tapi kita ambil yang baru-baru aja gitu ya. Serangan yang ditujukan untuk Pak Jokowi. Wah, apa itu? Langsung kita tonton videonya berikut ini. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EQ-nya lebih pintar anak saya loh. Bener apa enggak? EQ-nya lebih pintar anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 kok 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor. Masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Ini sebenarnya orang-orang itu mengatakan kritik gitu ya. Tapi kok aku tidak pernah merasa ini sebagai kritik gitu loh. Dan apalagi hal-hal yang mereka tuduhkan, hal-hal yang mereka sebutkan, itu ranahnya bukan lagi kebijakannya Pak Jokowi, itu sudah di luar itu. Ranahnya sudah pribadi ke keluarganya Pak Jokowi, dan menurutku nggak pas gitu ya. Akhir-akhir ini gue lihat nih, Presiden kita Pak Jokowi dihina-hina dan dicaci maki sejak paslon Prabowo Gibran dideklarasi. Tapi gue percaya, pertama, Pak Jokowi itu mau yang terbaik untuk bangsa ini. Ditambah banyak mimpi Indonesia yang harus dicapai di tengah geopolitik yang semakin memanas, kalian tahu kan? Dan yang kedua, Presiden itu tahu pemimpin seperti apa yang dibutuhkan setelah beliau. Yang pasti harus berani, yang terpenting tidak boleh diatur oleh pihak lain yang punya kepentingan sendiri dengan power dan duit yang besar. Karena kita tahu men, yang namanya presiden itu harus berani dan bernyali, nggak boleh tuh disetir. Jadi kalau udah ada yang menghina presiden di akhir masa jabatannya, kita udah tahu tujuannya pasti nggak mau Indonesia itu punya pemimpin yang nggak bisa disetir. Padahal sebelumnya mereka sangat menyanjung Pak Jokowi loh. Kenapa harus begini sekarang? Heran gue. Nah, kalau kalian gimana? Kalau gue, I stand with Jokowi. Memang banyak penafsiran gitu ya dari sikap-sikapnya orang-orang yang tiba-tiba mendadak balik kanan, yang tadinya mendukung jadi menyerang. Ya, dari sekian banyak itu kan sering banget kan keluar-keluarnya itu Pak Jokowi yang beginilah begitulah. Pak Jokowi sudah mulai
dibenci masyarakatnya lah kayak gitu ya kan, tadi malah diibaratkan sebagai boneka golek katanya. Apakah dengan hal-hal yang sudah dicapai Pak Jokowi selama 10 tahun ini itu suatu bukti kalau Pak Jokowi boneka golek ya, yang bisa diatur ke sana ke sini kayak gitu? Apakah seperti itu? Selama 10 tahun ini, selama kepemimpinannya Pak Jokowi ya, menurutku banyak sekali pendapat-pendapat pandangan bangsa asing yang sudah mulai berubah. Berubahnya itu apa? Berubahnya mulai memperhitungkan Indonesia. Dari yang sebelumnya kayak jatuhnya Indonesia tuh negara kecil kayak gitu loh. Negara tuh Indonesia yang tidak bisa apa-apa, tapi ternyata selama 10 tahun ini, selama kepemimpinannya Pak Jokowi, Indonesia bukan sebagai negara kecil, tapi negara yang patut untuk diperhitungkan. Nah ini nih luar biasanya Pak Jokowi. Nah gimana nih kalau pendapat dari kawan-kawanku semuanya? Kalau dari video kali ini aku kasih kesimpulannya begini. Kalau semisalkan memang mau ngasih kritik kepada seorang politisi ataupun seorang pejabat negara, boleh sah-sah aja dan itu hak kita juga sebagai rakyat. Cuma ya tahu batasannya lah ya gitu loh. Mau menyampaikan kritik silakan, tapi nyerangnya ya nyerang kebijakan. Jangan kok nyerangnya ke ranah pribadi. Apalagi hal semacam tadi itu sangat sensitif sekali menurutku. Dan kayak bisa mikir nggak sih gitu loh? Bisa mikir nggak sih perasaan yang bersangkutan tuh seperti apa kayak gitu? Kalau menurut kalian gimana nih, kawan-kawanku? Yuk coba tulis di kolom komentar ya. Nah kawan-kawanku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja, karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.